Pemirsa, pernikahan massal di Ciamis, Jawa Barat dengan konsep Pilpres ini cukup unik dan juga viral di media sosial. Lalu bagaimana awalnya ide kreatif ini muncul? Sudah bergabung bersama kami Kiai Haji Donob Hanafi selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda II. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini kan cukup akhirnya menjadi viral begitu ya. Sebenarnya konsepnya, idenya ini berawal dari mana Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Ya, yang pertama nikah massal ini sudah yang ke-12 kalinya. Dan setiap pernikahan massal ini mengambil momentum-momentum terupdate yang ada pada tahun itu. Contoh seperti pada tahun 2020 itu ketika musim-musimnya COVID-19. Ada sekitar 6 pasangan dan pada saat itu kita mengambil bahwa calon pengantinnya dijemput menggunakan mobil ambulan plus APD, alat APD, pakaian APD pada saat itu. Juga tahun berikutnya rame-rame pada saat itu ketika munculnya kasus Sambo dan pengantinnya pada saat itu dijemput menggunakan mobil dengan merek Brimob, Brigade Mondok begitu kan. Dan untuk saat ini karena momentumnya bertepatan dengan pemilu presiden, maka tim kreatif dari anak-anak Matahari Miftahul Huda II membuat sebuah konsep calon pengantin itu seperti pasangan calon presiden yang ada, begitu. Oke, kalau yang nikah ini siapa Pak Kiai? Apakah memang santri atau sebetulnya masyarakat warga yang ingin mendaftar juga bisa ikutan? Santri, jadi ini santri yang sudah beberapa tahun mondok, juga sudah melakukan pengabdian yang lama. Ada pengabdiannya sebagai ustadz, ada pengabdiannya di driver pondok pesantren, ada juga pengabdiannya di bidang DPU, artinya dapur umum lah di pesantren itu yang menyediakan logistik makanan para santri. Dan ketika mencapai satu tahapan mereka sudah lama mengabdi, maka ada program untuk dinikahkan massal dalam rangka meringankan biaya. Cuman ide kreatif ini muncul dari adik saya, pimpinan umum Pondok Pesantren Kiai Haji Agus Malik. Yang pertama sebagai proses pembelajaran dikaitkan dengan momentum-momentum yang terjadi pada saat acara berlangsung. Oke. Pak Kiai, kalau lihat prosesinya ini tampaknya seperti ada meja mahkamah keluarga ini ya. Ini sebenarnya seperti apa caranya sampai ada sidang-sidang segala? Pak, mungkin bisa diinformasikan tahapannya sebelum akhirnya sah menjadi suami istri, ini apa yang kemudian harus mereka laksanakan? Ya, enggak. Karena Pilpres saat ini kan ini perlu dengan haru biru. Dan itu menjadi atensi besar di tengah-tengah masyarakat ketika ada kasus MK begitu kan. Nah, makanya pemilu presiden kali ini kan diwarnai dengan kontroversinya debat tebalnya di tengah-tengah para politisi dan itu tembus opininya di tengah-tengah masyarakat dan santri harus melek politik, melek situasi, melek kondisi. Maka prosesi akad nikah massal pada tahun ini disesuaikan dengan tema Pilpres tapi juga bumbu-bumbu yang melatar belakangi munculnya ketiga calon itu masuk di ranah ide kreatif para santri dalam rangka nikah massal 2024. Jadi bumbu-bumbu politik yang terjadi itu dikemas sehingga ini menjadi entertainment yang juga syarat nilai pendidikan politik tapi juga ada nilai seni dan hiburan yang patut dicerna oleh para santri sebagai bagian daripada ide kreativitas yang up to date terhadap kondisi yang terjadi. Pak Kiai, katanya tahapannya juga sama seperti tahapan Pilpres sesuai dengan temanya untuk tahun ini. Seperti apa tahapannya, Pak? Tahapan yang pertama adalah di santri itu pemilihan calon itu melalui musyawarah keluarga. Jadi ketika satu pasangan pengantin putra dipasangkan dengan pengantin putri itu dilihat calon pengantin putrinya orang mana. Terus ketika mereka sesudah kawin mereka akan berada di mana, menempatkan ilmu di mana. Dan itu menjadi hitung-hitungan mahkamah keluarga. Jadi tidak serta-merta itu kemauan sendiri. Tapi harus ada hitung-hitungan bahwa visi misi seorang santri sesudah nikah itu bukan hanya beres sesudah akad nikah. Tapi ada misi yang paling besar untuk menyebarluaskan ilmu dan dakwah. Makanya pemilihan pasangan ini ada dua
dua tahapan. Yang pertama melalui tahapan istihoro, yang kedua melalui tahapan musyawarah, yaitu mahkamah keluarga. Dan yang terakhirnya tentu adalah ada proses ta'aruf, pengenalan di antara sesama calon pengantin. Tentu dengan koridor dan budaya yang berlaku di pesantren. Begitu. Oke. Pak Kiai, ini kan tadi Bapak katakan sudah 12 tahun berjalan ada nikah massal sesuai dengan tema yang terjadi pada tahun itu. Nah, untuk pasangannya apakah dipatok 6 orang atau 3 orang atau seperti apa Pak sebenarnya? Enggak, ini tidak dipatok, tapi minimal 4 pasang. Karena pesantren ini berupaya untuk memberikan solusi. Karena rata-rata ini anak-anak yang sudah pengabdian itu lama, tapi juga dengan tingkat ekonomi keluarga yang kesulitan. Tetapi ketika acara nikah massal itu diadakan di pesantren, di ruangan gedung yang ukuran 75 meter kali 40 meter itu cukup untuk menghadirkan sebuah pesta dengan pernak-pernik ornamen pernikahan yang saya kira cukup wah. Karena setiap pasangan santri itu kita nyewa satu ornamen untuk setiap satu pasangan. Jadi setiap tahun itu tidak hanya 4, pernah sampai 8 pasang, Dan itu tergantung melihat umur. Ini sudah lama sekali berada di pondok. Yang kedua, sudah layak mereka untuk ditempatkan sebagai kader dakwah dari ekspansi dakwah Miftahul Huda II di seluruh Indonesia. Kalau biayanya Pak Kiai, ini biayanya dari mana nih? Biayanya itu saya kira 90% dari pondok pesantren. Itu 90% dari pondok pesantren. Ini saya kira bagian timbal balik karena lamanya mereka mengabdi. Jadi ada yang, karena proses pembelajarannya itu di pondok itu dari mulai ibtida, terus sanawi, dan ma'had ali. Sudah itu mereka menjadi asatid atau menjadi petugas aktivitas-aktivitas yang lain. Dan itu bagian daripada kontribusi pesantren kepada anak didiknya yang sudah lama mengabdikan dirinya untuk pondok pesantren. Tapi ada orang tua yang memberikan ya sekitar 10% lah dari total pembiayaan yang kami adakan untuk proses nikah massal. Oke. Pak Kiai, mungkin terakhir harapannya ataupun yang ingin dilihat oleh masyarakat dengan pondok pesantren mengadakan nikah massal dengan konsep seperti ini, apa yang ingin disaksikan oleh masyarakat? Yang pertama adalah terkait hal ini bahwa pondok pesantren adalah bukan hanya mendidik. Pondok pesantren bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu normatif dan adaptif, tetapi pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang bisa memberikan solusi atas problematika yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kesulitan ekonomi. Jadi mereka bisa menyelenggarakan nikah secara sah menurut hukum syariat, tapi juga layak mereka mengadakan sebuah pesta pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesantren adalah bagian daripada agen of change atau agen perubahan yang harus muncul ide-ide kreatif. Mereka tidak terkungkung dengan bangunan, terkungkung dengan sebuah lembaga pendidikan yang ada di perkampungan. Tapi ide-ide mereka itu bersifat global, bersifat nasional, sehingga apapun yang terjadi opini di tengah-tengah masyarakat, itu masuk di dalam ranah pemikiran para santri sehingga up to date beritanya. Dan yang ketiga adalah terkait tema yang paling update berkaitan dengan politik, bahwa kita ingin mengajarkan bahwa politik adalah bagian integral dalam pendidikan santri, dalam membangun bangsa dan negara. Makanya di pondok pesantren ada satu kajian kitab, namanya adalah Al-Ahkamus Sultaniyah atau prinsip-prinsip bernegara, tata kenegaraan karya Abu Ya'la dan Al-Mawardi, itu dikaji. Dan salah satunya adalah mengupdate tentang konstelasi tahunan, begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Sampaikan salam kami untuk para pengantin yang sudah sah menjadi sepasang suami istri. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.